Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Martin Luther Malianto Takapaha, NIM 175040064. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Geometri tentang biografi ilmuwan matematika, terlebih khusus pada bidang geometri. Pada kesempatan kali ini, kita bakal bahas tentang Bapak Pitagoras, yaitu penemu teorema Pitagoras yang sudah sering kita dengar waktu kita di bangku sekolah di SMA, ataupun masih di SMP sudah kita dengarkan teorema Pitagoras, yang berbunyi seperti ini. Pada sebuah segitiga siku-siku yang terletak pada sebuah bidang datar, berlaku kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya atau jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, mari kita mengenal siapa itu Pitagoras. Pitagoras adalah ahli matematika atau matematikawan yang terkenal dengan dalilnya. Pitagoras lahir di kota Samos, Yunani Selatan, sekitar tahun 580 dan 569 sebelum Masehi, yang mempunyai seorang ayah bernama Nesarchus, maaf kalau salah sebut, adalah seorang pedagang yang berasal dari Tire. Pada usia 18 tahun, Pitagoras meninggalkan kota Samos, dan dia bertemu dengan seorang yang bernama Thales. Nah, dari si Thales ini, Pitagoras banyak sekali mempelajari tentang matematika, terutama dalam ilmu tentang bilangan. Bagaimana caranya menambah, mengurang, mengali, dan membagi bilangan. Setelah beberapa tahun belajar, Thales dan Pitagoras akhirnya memutuskan untuk mengembara ke Mesir dan mencari tahu tentang rumus-rumus yang berhubungan dengan geometri. Beberapa tahun setelah itu, Pitagoras memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya, yaitu di Yunani. Tetapi sayangnya pada waktu itu Yunani sedang dijajah oleh bangsa Persia. Pada usia 50 tahun, Pitagoras mulai mencari tempat yang cocok untuk dia dirikan sebuah sekolah khusus laki-laki. Nah, karena nih pada saat itu dia dilarang oleh penduduk Samos yang dipimpin oleh Polikrates, jadi dia memindahkan haluannya ke barat, yaitu di daerah Krotona. Ciri yang mencolok dari sekolah Pitagoras pada saat itu adalah terletak pada tujuan-tujuannya, yaitu yang sekaligus diarahkan pada bidang politik, filsafat, dan juga religi. Para siswa di situ berkonsentrasi pada 4 bidang pelajaran, yaitu aritmatika, harmonia, geometri, dan astrologi. Pitagoras membagi para peserta didiknya ke dalam 2 tingkat disiplin, yaitu yang pertama akuistik dan yang kedua matematik. Nah, meskipun kaum wanita dilarang untuk mengikuti pertemuan publik ini, tetapi mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dari sang guru. Setidaknya ada 28 wanita yang terpilih menjadi bagian dalam matematika ini. Ketika mendekati usia 60 tahun, Pitagoras menikahi seorang siswinya yang bernama Theona. Theona ini adalah seorang matematikawan dengan kemampuan yang luar biasa yang bukan hanya menjadi inspirasi bagi Pitagoras pada masa-masa akhir hidupnya, tetapi juga yang melanjutkan sistem pemikiran sang guru setelah wafat. Umumnya, Pitagoras mengajarkan jenis matematika yang dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu 1. Teori bilangan atau aritmatika, 2. Geometri yang ada hubungannya dengan gambar, 3. Aljabar yang ada hubungannya dengan lambang bilangan, 4. Analisis yang ada hubungannya dengan pengurangan. Pada bagian ini kita masuk dalam pengembangan Pitagoras. Yang pertama pada zaman Mesir. Pada zaman Mesir, metode pecahan dengan dalil Pitagoras dapat dijumpai di Mesir kuno. Bahkan, matematika geometri ini berkembang dengan pesatnya. Kedua, pada zaman Babilonia. Pada saat itu, bangsa Babilonia belum mengenal kertas. Untuk membuktikan adanya peninggalan, ditunjukkan dalam bentuk kepingan tanah liat, yang di dalamnya tertulis tentang pembuktian dalil Pitagoras. Pada kepingan-kepingan tanah liat tersebut, terdapat angka-angka huruf paku, yang jika diterjemahkan menjadi angka-angka yang dapat dimengerti sekarang. Pada bagian ini kita masuk dalam penjelasan teorema Pitagoras dengan bunyi kuadrat sisi terpanjang suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Bila diterapkan pada sebuah segitiga siku-siku yang terletak pada sebuah bidang datar, maka akan membentuk, misal diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sisi terpanjang ada di C, maka akan berlaku persamaan dengan demikian. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat.
dan C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berikut kita masuk pada pembuktian dari seorang astronom yang berasal dari India, Bhaskara, sekitar tahun 1114 sampai 1185. Bukti berikut ini pertama kali terdapat pada karya Bhaskara, seorang matematikawan asal India, sekitar abad ke-10. Pada bangun ABCD di samping adalah sebuah bujur sangkar dengan sisi C. Di dalamnya dibuat 4 buah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya A dan B. Maka, luas BQRS ditambah 4 kali luas ABQ sama dengan luas ABCD. Maka kita dapatkan B dikurang A kuadrat ditambah 4 kali 1/2 AB sama dengan C kuadrat. Kita bisa jabarkan seperti berikut. B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat ditambah 2AB sama dengan C kuadrat. Sehingga kita mendapatkan hasil A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka pembuktian ini hasilnya terbukti. Sekian materi dari saya, kiranya ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami apa itu Pitagoras, untuk mengenal siapa Pitagoras, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu, saya Martin, bye.